Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetap tegak di tengah badai pencobaan. Tetap tegak di tengah badai pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saat kita masih tinggal di dunia ini, kita tidak luput dari badai pencobaan. Pencobaan biasa, saudara. Datang, saudara, pada kita, saudara. Dan juga pada orang lain. Dan pencobaan itu sudah dari diri kita sendiri. Juga dari orang lain, dari iblis, dari sakit penyakit. Bisa juga dari virus, saudara. Dari bencana alam yang sudah rusak oleh ulah manusia. Dan sebagainya, saudara. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seseorang dicobai jangan dia berkata pencobaan datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak mencoba siapapun. Tuhan mau menolong saudara siapapun yang mengalami pencobaan, itu yang benar, saudara. Sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus dilindunginya. Karena Tuhan Yesuslah sumber kekuatan, saudara. Sehingga bila kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kekuatan, kita bisa tegak di tengah badai pencobaan. Nah, dalam Keluaran 14 saudara ayat 10 sampai 14 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana supaya kita tetap tegak di tengah badai pencobaan. Kita mau belajar saudara kepada bangsa Israel saudara yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Yang pertama saudara, jangan menoleh atau melihat ke belakang, tetapi pandanglah terus Tuhan. Pandang terus Tuhan saudara, sumber pertolongan. Keluaran 14 ayat 10 firman Tuhan berkata, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh saudara, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, saat bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan dan dituntun oleh Musa menuju tanah Kanaan, Firaun dan orang Mesir tidak terima. Lalu mereka mengejar orang Israel saudara untuk membunuh orang Israel. Saat orang Israel menoleh ke belakang, melihat ke belakang saudara, dan melihat orang Mesir, Firaun menyusul mereka, akan menyusul mereka, maka orang Israel dipenuhi dengan ketakutan yang sangat. Mereka berteriak-teriak ketakutan dan berseru-seru kepada Tuhan. Saat kita menghadapi masalah saudara, tekanan hidup, problema, saudara jangan fokus kepada masa lalu. Jangan saudara menoleh ke belakang, tapi teruslah maju ke depan saudara. Jangan menoleh pada masalah, pada tekanan hidup kita saudara. Nanti kita dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Tetapi arahkan pandangan kita ke depan kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan, sumber berkat yang akan memberikan kepada kita kelegaan, jalan keluar dan damai sejahtera saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan. Jadi saat kita menghadapi cobaan apapun, tekanan hidup apapun, masalah apapun saudara, supaya dapat tegak berdiri menghadapi badai pencobaan saudara, mari kita memandang hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan saudara kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara memberikan kepada kita roh ketakutan. Tidak saudara, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan yang kedua saudara, tegak di tengah badai pencobaan yang kedua, kita jangan menyalahkan orang lain dan juga jangan menyalahkan Tuhan atas kondisi kita. Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir?
maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan dan dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bukannya mereka berterima kasih, tapi menyalahkan Musa, saudara, saat mereka menghadapi tantangan pencobaan di padang gurun. Saat Firaun dan orang Mesir mengejar mereka. Saat orang Israel menghadapi tekanan pencobaan, bukannya mereka berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Musa, saudara. Mereka berkata, jangan ganggu kami. Biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Padahal Mesir itu di sana mereka jadi budak, saudara. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, katanya. Lebih baik jadi budak, ditekan jadi budak, daripada mati di padang gurun, saudara. Orang Israel menentang Musa, menyalahkan Musa. Sebenarnya mereka juga menentang Tuhan, saudara. Menyalahkan Tuhan. Akhirnya, saudara, kalau kita baca selanjutnya, banyak dari mereka, saudara, tidak masuk ke negeri Kanaan yang sesungguhnya penuh dengan susu, madu, dan berkat Tuhan. Jadi, saudara, saat kita menghadapi masalah, tekanan hidup yang berat, pencobaan, marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Jangan kita menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan gereja, jangan menyalahkan Tuhan, saudara. Tapi mohonlah pertolongan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, saudara, supaya kita bisa tegak di tengah badai pencobaan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, tegak di tengah badai pencobaan adalah bersama Tuhan kita bisa tegak di tengah badai pencobaan. Amin. Kita baca, saudara, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, saudara. Saat kita bersama Tuhan, Tuhan menyertai kita, melindungi kita, menolong kita, saudara. Kita tidak dikuasai lagi oleh ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Bersama Tuhan kita tetap tegak berdiri, saudara. Karena Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Sebagai Allah, saudara, yang menyertai kita. Tuhanlah yang akan berperang ganti kita, katanya. Kita akan diam saja. Jadi, saudara, apapun masalah kita, pencobaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, sakit, penyakit, bahkan dampak COVID-19 atau masalah pelayanan, marilah kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Percayalah. Jangan noleh ke belakang, jangan nyalahin orang. Percayalah pada Tuhan. Jadi 3 kebenaran, saudara, bagaimana kita tetap tegak di tengah badai pencobaan. Yang pertama, jangan menoleh atau melihat ke belakang, tapi pandanglah terus kepada Tuhan sumber pertolongan. Yang kedua, kita jangan menyalahkan orang lain, juga jangan menyalahkan Tuhan atas kondisi kita, saudara. Dan yang ketiga, bersama Tuhan kita tegak di tengah badai pencobaan. Tuhan yang akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, bersama Tuhan kita pemenang. Tuhan akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang akan terus menyertai kami. Ajar kepada kami untuk terus percaya, memandang kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kemenangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, klik subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit.
Selamat pagi, semangat pagi.